rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat mimbar yang berbahagia, alhamdulillah kita telah memasuki beberapa hari ini pada bulan Ramadan. Tentu banyak hal yang telah dilakukan selama bulan puasa ini, dari awal bulan hingga detik ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan hal yang membatalkan pahala puasa. Sehingga puasa tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajiban, karena ujung dari kewajiban puasa adalah melahirkan insan yang bertakwa, maka sudah selayaknya harus menjadi sebuah momentum untuk meninggalkan maksiat. Sehingga jangan sampai puasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kamil shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal aduksi, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan suatu dari berpuasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis di atas secara jelas memberikan suatu pengertian betapa banyak orang yang melakukan puasa dan sudah jelas mencegah hal-hal dari yang membatalkan puasa. Hadis di atas secara jelas memberikan suatu pengertian bahwa betapa banyak orang yang melakukan puasa dan sukses mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, hanya saja tidak mendapatkan pahalanya. Lantas, apa saja penyebab yang bisa menyebabkan pahala puasa itu hilang? Nah, dalam kitab Al-Faraidul Muhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, Habib Zain bin Semit memberikan 3 penafsiran terkait ayat di atas. Antara lain, yang pertama, satu, hal yang membatalkan pahala puasa yang pertama yaitu melakukan tindakan buruk dan dosa. Nah, orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti menggunjing orang lain, mengadu domba, berbohong. Nah, alasan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang memiliki arti 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang terakhir, sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, ingin dipuji. Berpuasa dengan tujuan ingin mendapat pujian dari orang lain atau riya, atau ibadah puasa yang dilakukan dirinya merasa lebih baik dari puasa yang dilakukan orang lain. Selain bisa menggugurkan pahala puasa, sifat riya tergolong dalam perbuatan syirik. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa namun ia riya, maka dia berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Tabarani. Untuk poin ini, Habib Zain bin Semit menyampaikan suatu hikayat. Pada suatu hari, ada seseorang yang menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian dihidangkan di hadapannya sebuah makanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Makanlah, saya puasa," jawab seseorang tersebut. "Makanlah, saya akan menjamin pahalamu 1 hari penuh dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lanjut Syekh Abdul Qadir, ternyata orang tersebut tidak mau. "Makanlah, saya akan menjamin pahalamu 1 bulan penuh dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala," tegas Syekh Abdul Qadir. Namun, lagi-lagi orang tersebut tidak mau. Syekh Abdul Qadir kembali mengatakan, "Makanlah, saya akan menjamin pahalamu 1 tahun penuh dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun, sikap seperti yang pertama, ia saat ia datang berkunjung tidak berubah dan tidak mau makan apa yang dihidangkan di hadapannya. Dengan itulah Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Tinggalkanlah, engkau telah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan setelah kejadian itu, orang tersebut menjadi Nasrani.
bahkan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kisah ini berlaku dalam konteks puasa sunnah, tidak dalam konteks puasa fardu. Sebab dalam puasa fardu, seseorang tidak boleh berbuka sepanjang tidak ada alasan yang dibenarkan. Membatalkan puasa wajib hanya karena menjadi tamu tidak diperkenankan, kecuali dalam kasus puasa sunnah. Nah, untuk yang terakhir, apa sih hal yang membatalkan pahala puasa? Yang terakhir yaitu berbuka dengan yang haram. Termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa ialah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Di samping bisa menghilangkan pahala puasa, lebih dari itu berbuka dengan sesuatu yang haram juga bisa membuat seseorang merasa berat untuk melakukan suatu ibadah, sehingga dapat sangat mudah meninggalkannya. Dengan kata lain, berbuka puasa dengan makanan haram bisa membuat dirinya yang menjadi malas beribadah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.